Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penonton setia channel Eva Privat. Kali ini channel Eva Privat akan membahas materi lanjutan dari video sebelumnya, yaitu kali ini kita akan membahas dinamika Newton, lebih tepatnya tentang hukum Newton tentang gerak. Nah, pembahasan kali ini itu akan mencakup materi dan penyelesaian contoh soal. Namun sebelum itu, untuk teman-teman yang baru pertama kali menonton video dari channel Eva Privat atau yang belum subscribe, dipersilakan untuk subscribe sebagai bentuk dukungan kepada channel ini menjadi lebih besar. Nah, untuk pembahasan yang pertama, kita akan membahas terkait dengan apa itu dinamika Newton gitu. Jadi dinamika Newton sebagai pengantar itu mempelajari pengaruh gaya terhadap gerak benda. Nah, gaya yang dimaksud ini simbolnya adalah F. Kalau gerak benda ini biasanya terkait dengan percepatan, ya, benda. Boleh juga kalau soalnya lebih advance, boleh bicara kecepatan atau bicara terkait dengan posisi benda. Nah, konsep dinamika Newton ini mencakup 3 hukum dasar yang dirumuskan oleh Isaac Newton. Karena dirumuskan oleh Isaac Newton, maka disebut hukum-hukum Newton. Jadi nanti akan ada 3 ya. Yang pertama hukum pertama Newton. Hukum pertama Newton ini biasa juga disebut dengan hukum inersia. Kemudian ada hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton ini terkait dengan percepatan. Dan yang terakhir adalah hukum ketiga Newton. Hukum ketiga Newton ini terkait dengan aksi reaksi ya. Aksi reaksi. Jadi apa yang akan kita pelajari pada malam hari ini atau pada video ini itu terkait dengan hukum 1, 2, dan 3 Newton dan aplikasinya dalam menyelesaikan soal. Nah, kita langsung di hukum pertama Newton. Hukum pertama Newton atau hukum inersia bunyinya suatu, ini saya mulai dulu dari apa yang dimaksud dengan inersia ya. Inersia ini adalah mempertahankan keadaan. Pertahankan keadaan. Pertahankan keadaan. Ada beberapa buku yang akan menulisnya ini sebagai hukum kemalasan. Ya. Kenapa malas? Karena dia tidak ingin berubah dari keadaan awalnya. Nah, sebuah benda akan tetap dalam keadaan diam atau bergerak lurus, beraturan kecuali ada gaya yang bekerja padanya. Artinya, jika resultan gaya yang bekerja pada benda adalah nol, maka benda tersebut akan tetap dalam keadaan diam atau bergerak dengan kecepatan konstan. Nah, contohnya, kalau misalkan ada sebuah, ini meja misalkan, kemudian di atas sini ada sebuah buku ya, atau balok seperti ini, maka balok ini akan tetap diam. Nah, selama tidak ada yang mengganggu. Nah, itu hukum pertama Newton. Ya, ya kita sudah paham sebenarnya kalau tidak ada yang ganggu dia akan tetap seperti itu. Nah, itu yang diteruskan dalam hukum pertama Newton. Ya, hukum keinersiaan. Nah, hukum yang kedua ini terkait dengan percepatan. Kalau tadi yang pertama itu mempertahankan posisinya, ini dia sedang berpindah. Nah, ketika dia berpindah, itu percepatan sebuah benda sebanding dengan gaya total yang bekerja padanya dan berbanding terbalik dengan masanya. Maksud saya gini, kalau ada sebuah benda ya di atas bidang misalkan, kemudian benda ini ditarik dengan gaya F, massa benda ini adalah M, maka menurut Newton A itu sama dengan gaya dibagi dengan M. Atau kalau ada lebih dari karena di sini disebut gaya total, misalkan lebih dari satu gaya maka nulisnya sigma M. Atau sigma F itu sama dengan M kali A. Dengan kalau kita kasih kecepatan keterangan sigma F itu adalah resultan gaya atau gaya total ya. Tentu saja dalam Newton. Kemudian M itu adalah
massa dalam kilogram, A itu adalah percepatan, ya. Kita masih ingat ini percepatan satuannya adalah meter per second pangkat 2. Artinya apa? Semakin besar gaya yang kita berikan pada benda, maka semakin besar percepatan yang dihasilkan. Namun semakin besar massa benda, maka semakin kecil percepatan yang dihasilkan untuk gaya yang sama. Saya pikir ini sangat jelas, ya. Nah, ini harus kita ingat persamaan ini nih. Sebagai hukum kedua Newton, ya. Berdasarkan pernyataan ini, hukum pertama tadi itu bisa kita tuliskan gini. Untuk hukum pertama, karena bendanya diam atau bergerak dengan untuk hukum pertama A itu sama dengan 0, ya. Maka untuk hukum pertama sigma F itu sama dengan 0. Ini adalah hukum pertama Newton, ya. Oke, jadi hukum pertama Newton sigma F sama dengan 0. Hukum kedua sigma F sama dengan M kali A. M itu massa dan A itu percepatan. Nah, untuk hukum ketiga Newton mengatakan bahwa setiap aksi akan menghasilkan reaksi yang besarnya sama dan berlawanan arah. Jadi kalau kita tulis F aksi itu akan menghasilkan reaksi yang sama besar. F reaksi, tapi berlawanan arah katanya. Nah, berarti kasih tanda minus di sini. Itu yang dimaksud dengan berlawanan arah. Jika sebuah benda memberikan gaya terhadap benda B, maka benda B akan memberikan gaya yang sama besar namun berlawanan arah. Ini contohnya nih. Ya, kalau ada yang nggak punya kerjaan kemudian mendorong dinding, nah seperti ini. Ini dinding misalkan bagian belakangnya. Seorang berdiri di sini, kemudian mendorong dinding dengan gaya F, maka dia akan merasakan di tangannya bahwa dinding juga mendorong dia dengan gaya F. Tapi yang satu ke kanan ini bernilai positif, yang ini bernilai negatif nih. Ya, seperti itu ya. Oke. Nah, itu saja penjelasan sebenarnya terkait dengan hukum pertama Newton, hukum kedua dan hukum ketiga Newton. Bukan hukum Newton 3 ya, tapi hukum ketiga Newton ya. Penulisannya seperti itu. Oke. Kita bisa mulai mengerjakan contoh soal mulai dari yang paling mudah sampai yang lebih advance atau lebih sulit ya. Ini contoh yang pertama misalkan ya, sebuah benda masanya 5 kg, langsung kita ketahui saja. Diketahui di soal ini ya. Masanya itu sama dengan 5 kg. Ditarik dengan gaya F sebesar 20 Newton ya. Jadi ilustrasinya mudah. Ini ada benda sebesar 5 kg ditarik dengan gaya F 20 Newton. Pertanyaannya berapa nih percepatannya? Ya, maka sederhana saja menggunakan hukum kedua ya, bahwa A itu sama dengan sigma F per M. Kebetulan hanya ada satu gaya, maka langsung saja 20 per 5 berarti 4 meter per second pangkat 2. Nah, seperti itu ya. Soal yang paling sederhana tuh. Oke. Untuk soal nomor 2, dua benda masing-masing bermassa 4 kg dan 6 kg dihubungkan dengan tali melalui sebuah katrol. Hitung percepatan kedua benda dan tegangan tali. Oke. Ada dua buah benda ya dihubungkan dengan katrol. Ini kita harus gambarkan dulu nih supaya enak gambarnya. Ya. Ini tentu saja tergantung ya. Ini ada katrol, anggap ada katrol bulat seperti ini. Kemudian dua buah benda. Ini massanya ya. Anggap saja ini yang 4 kg, ini 6 kg nih. Oke. Nah, untuk menyelesaikan ini kita perlu menggambar gayanya dulu nih. Ini kan, nah ini mungkin perlu ini ada gaya berat ya. Berat itu M kali G. Kita sebut saja ini M1 kali G ya. Ini sama dengan gaya berat W1. Nah,
sini ada gaya berat W2 ya. Tentu saja W2 ini sama dengan M2 kali G ya. Nah, perlu saya berikan teori dikit dulu nih. Ini terkait dengan gaya berat. Semua benda yang memiliki massa itu pasti memiliki berat ya. Jadi gaya berat itu dirumuskan dengan W sama dengan M kali G. M itu massa, G percepatan gravitasi. W ini adalah berat. Dalam bahasa Inggris weight atau berat ya. Nah, berat itu adalah salah satu jenis gaya. Nah, di sini ada gaya tegangan tali T. Di sini juga ada gaya tegangan tali T. Untuk menyelesaikan persoalan ini kita perlu menggambar satu persatu ya. Oke, boleh satu persatu kayak gini nih. Nah, ini sistem satu nih ya. Karena bendanya bergerak maka kita menggunakan hukum kedua Newton ya. Nah, kalau saya sebut ini sistem 1, maka untuk sistem 1 kita tulis sigma F sama dengan sigma F sama dengan M1A ya. Hukum kedua Newton, sigma F sama dengan M1A. F-nya apa? Itu adalah W1 dikurangi dengan T sama dengan M1 kali A. Kemudian kita cek lagi yang kedua nih. Yang kedua itu yang ini nih. Nah, kalau yang kedua itu sigma F sama dengan M2 kali A. Itu adalah T dikurangi dengan W2 sama dengan M2 kali A. Nah, kita gabungkan antara dua persamaan ini ya. Yang pertama W1 dikurang dengan T sama dengan M1A. Yang kedua T dikurangi dengan W2 sama dengan M2 kali A. Kalau ini kita jumlahkan, ini kan boleh kita coret nih. Nah, sehingga W1 kurang W2 sama dengan M1 tambah M2 dikali dengan A. Yang pertama ditanyakan kan itu adalah percepatan ya. Berarti A-nya sendiri itu sama dengan W1 dikurangi dengan W2 per M1 tambah M2. Atau A sama dengan M1 dikurangi dengan M2 per M1 tambah M2 dikali dengan G ya. Sama dengan 6 dikurangi dengan 4 per 6 tambah 4 kali 10. Nah, ini coret, ini kan coret sama-sama 10 ya, berarti sisa 2 meter per second pangkat 2. Nah, itu yang pertama tuh kita dapatkan. Nah, yang kedua kita disuruh mencari tegangan tali nih, yang ini nih. Kita bisa pakai persamaan yang ini, atau yang ini nih, terserah. Kalau saya pakai persamaan yang kedua saja. T dikurangi dengan W2 sama dengan M2 kali A. Berarti T sama dengan M2 dikali dengan A tambah W2. Which is M2 itu adalah kesepakatan kita tadi 4 dikali dengan 2A-nya tambah W2 itu adalah M2G, berarti M2G berarti 4 kali 10. Dalam hal ini adalah 48 Newton ya. Demikian ya. Oke. Oke, untuk soal nomor 3 nih. Nomor 3 ini terkait dengan gaya gesek. Tadi kita sudah bicara gaya berat. Nah, kita harus bahas kembali nih gaya berat nih. Gaya berat tadi itu adalah W sama dengan M kali G ya. Jadi kalau ada benda seperti ini,
Maka ini selalu ada gaya yang menuju pusat bumi nih, M kali G. Dan selalu ada gaya normal juga ke atas. Nah, untuk kasus ini ya, untuk kasus seperti ini, gaya normal itu sama dengan gaya berat atau M kali G berdasarkan hukum kedua Newton ya. Nah, oke. Nah, sekarang kita kerjakan nih soalnya. Sebuah balok bermassa 10 kg ditarik dengan gaya 60 Newton. Saya gambar ulang lah ya. Ada benda, kemudian ditarik dengan gaya F 60 Newton. Pada permukaan yang memiliki koefisien gesek. Wah, nggak licin nih, berarti ada gesekan di sini. F gesekan ya. Nah, ini perlu saya jelaskan dulu nih terkait dengan konsep gaya gesek. Gaya gesek. Gaya gesek itu ada dua ya. F gesekan itu ada dua. Ada yang kita sebut dengan statis. Ada juga gaya gesekan kinetis. Ini diam. Jadi kalau benda diam itu bukan berarti tidak ada gaya gesekan ya. Tapi ada gaya gesekan juga, namanya gaya gesekan statis. Nah, ini dia gaya gesekan. Ini kalau kinetis itu bergerak. Bergerak. Nah, kalau persamaan gaya gesekan, F gesekan itu adalah koefisien gesekan dikali dengan gaya normal. Tinggal nanti ada koefisien gesekan statis dan kinetis. Nah, karena soal ini mengatakan bahwa dia sedang bergerak atau ada percepatannya, berarti dia kata pasti gaya gesekan kinetis ya. Kalau mencari A tentu saja pakai hukum Newton kedua ya. Sigma F sama dengan M kali A. Sigma F-nya apa? Ini ada 60 Newton. Dalam hal ini adalah F dikurangi dengan F gesekan ya. Karena ini ke positif ke kanan, ini negatif ke kiri ya gesekannya ya. Jadi kemanapun bendanya bergerak itu dikasih positif. Anda tadi ini tarikannya saya kasih ke kiri, maka yang itu yang positif ya. Ini sama dengan M kali A. 60 dikurangi dengan nu kali N sama dengan M kali A. 60 kurangi dengan nu, ini 0,2. N-nya itu untuk kasus ini sama dengan M kali G ya. M kali G berarti 10 kali 10 sama dengan M kali, ini juga 10 ya. 10 kali A. Langsung aja terus ke sini. Ini coret-coret dengan ini berarti 50 kurang 60 kurang 10 berarti 50. Itu sama dengan 10 dikali dengan A. Berarti A sama dengan 50 per 10 atau sama dengan 5 meter per second pangkat 2. Nah, itu soal untuk jawaban nomor 3 ya. 5 meter per second kuadrat. Nah, kalau teman-teman kurang paham bisa di pause dulu videonya untuk kemudian diperhatikan kembali ya. Oke. Soal nomor 4. Sebuah mobil bermassa 1.500 kg meluncur dengan kecepatan 20 meter per second. Jika remnya rusak dan koefisien gesek dengan jalan adalah 0,05, hitung berapa jarak yang ditempuh mobil sebelum berhenti. Wah, ini gabungan dengan GLBB nih soalnya nih ya. Kita tulis dulu apa yang diketahui. Massanya sama dengan 1.500 kg. V-nya itu 20 meter per second. Ada nu itu sama dengan 0,05 koefisien gesekan ya. Hitung berapa jarak yang ditempuh sampai mobil sebelum berhenti. Karena ada istilah mobil sebelum berhenti, berarti kecepatan akhir mobil ini adalah 0 ya, karena dia berhenti. Nah, kalau dia menggunakan dia ditanyakan adalah jarak ya, ditanyakan itu S. Nah, kemarin pada saat kita belajar garis berubah beraturan ada 3 persamaan ya. Saya tulis ulang saja. VT sama dengan V0 plus minus AT. S sama dengan V0T plus minus 1/2 AT pangkat 2
kemudian VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2AS. Masih ingat ya, plus untuk percepatan, minus untuk perlambatan. Nah, sekarang karena dia diperlambat, karena sampai berhenti berarti diperlambat ya, maka pasti kita pakai minus. Nah, kita akan menggunakan persamaan. Sebenarnya kita bisa pakai persamaan kedua ya, persamaan ini ya, tapi kita harus mencari T dan A. Tapi kalau kita menggunakan persamaan ini, kita hanya tinggal mencari A. Nah, sekarang kita tinggal cari A-nya. A itu sama dengan, oke, oke, kita tinggal cari A-nya. A itu, tunggu dulu, mana dia? Yang menyebab A itu adalah sesuai hukum kedua Newton, sigma F per M. Nah, F di sini satu-satunya gaya yang bekerja itu adalah gaya gesekan atau nu kali N per M. Nah, nu-nya adalah 0,05, N-nya itu adalah M kali G per M juga, maka ini boleh kita coret-coret gitu ya. Kita lanjut saja. 0,05 dikali dengan G, G itu 10, berarti 0,5 meter per second pangkat 2. Nah, tinggal kita gunakan persamaan ketiga nih. Nah, yang ini nih, ya. Karena ini VT kuadratnya sudah ada 0. Sama dengan V0 kuadrat ada tuh 20 pangkat 2. Kurang karena minus ya. 2 kali 0,5 kali dengan S. Nah, S ini yang dicari nih. Nah, ini kita tinggal masukkan. Ini 0 sama dengan 400. Kurangi dengan 2 kali 0,5 kan 1 ya, sama dengan S. Kalau begitu sudah jelas ya. Kalau 400 kurang S sama dengan 0, berarti S-nya pasti sama dengan 400 meter. Jadi mobil ini akan berhenti setelah menempuh jarak 400 meter. Nah, cukup jauh ya, karena gesekannya emang kecil. Nah, kita lanjut lagi. Ini soal untuk nomor 4. Selanjutnya kita pindah ke soal nomor 5 gitu. Soal nomor 5, sebuah benda bermassa 8 kg berada di atas meja. Kita gambar dulu nih mejanya nih. Nah, meja, ada benda di sini. Kemudian dihubungkan dengan katrol. Kemudian bendanya, ada benda lagi di bawah sini yang dihubungkan dengan katrol dengan dia. 12 kg. Bergantung, hitung percepatan sistem dan tegangan tali. Oke, ini sama seperti tadi, kita gambar dulu semua gaya yang bekerja. Ini ada gaya ke bawah. Ini kita kasih saja nama M1 ya. Yang ini M2 nih. Berarti kalau ke sini beratnya W2. Itu W2 inilah M2 dikali dengan G. Ini ada gaya tegangan tali sini. Nah, gitu ya. Di sini sebenarnya ada gaya ke bawah nih ya. M1 kali G gitu. Tapi kita lihat arah gerakan benda itu kan seperti ini. Oke. Nah, sekarang kita ambil sistem yang pertama ini nih. Ini sistem yang pertama. Ya. Sistem 1 ya. Terus seperti itu ya. Di sistem 1 karena dia bergerak ke bawah, maka W2-nya ini tentu saja positif ya. W2 dikurangi T sama dengan M2 kali A. Langsung saja untuk yang kedua, yang sistem ini. Saya ada T nih ya. Satu-satu gaya bekerja itu T. Berarti T sama dengan M1 dikali dengan A. Kalau kita jumlah, ini sistem 1 dan 2 ya. Ini coret, berarti W2 sama dengan M1 tambah M2 A. Berarti A sama dengan W2 per M1 plus M2. Which is W2 itu adalah
W2 itu ya massa kedua ya, M2 kali G ya. M2 nya itu 12 kali 10 per 8 tambah 12, berarti 120 per 20 itu sama dengan 6 meter per second kuadrat. Ini baru menjawab yang pertama nih, baru menjawab percepatan nih ya. Nah, kalau tegangan tali ini kita pakai yang ini nih untuk tegangan talinya nih. T sama dengan M1 dikali dengan A. Dalam hal ini 8 kali 20 ya. Ini sama dengan 160 Newton ya. Oke, baik. Itu tadi teori dan beberapa contoh soal atau 5 contoh soal untuk dinamika Newton atau 3 hukum Newton. Ya, hukum pertama, hukum kedua, dan ketiga. Untuk teman-teman yang ada pertanyaan atau ingin request untuk mengerjakan soal, bisa disampaikan di kolom komentar. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.